Nah, selanjutnya kita membahas tentang dekomposisi pecahan parsial untuk faktor linier ya. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu contoh ya, kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita diminta untuk mencari integral dari 8x min 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 dx gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau kalian melihat integral yang seperti ini di sebelumnya kan, ini kan selisih pangkatnya kan yang satu ya. Maka kemungkinan bisa diselesaikan dengan menggunakan substitusi gitu ya. Nah, coba aja dulu ya. Kita kalau misalkan kita coba pakai substitusi gitu ya. Misalkan U-nya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 2, maka DU-nya adalah 2x dikurang 1 dx. Nah, ini kan yang penyebutnya. Nah, DU adalah 2x min 1, tujuannya supaya DU ini harapannya kan nanti sebagai pembilang gitu ya. Maka kita perhatikan pembilangnya adalah 8x dikurang 1. Sedangkan di sini DU-nya adalah 2x dikurang 1. Nah, coba gimana caranya supaya bisa jadi ini gitu ya. Kan kalau biasanya kecuali kalau di sini yang pembilangnya di sini 2x dikurang 1, maka oke, kita sudah bisa selesaikan dengan yang namanya substitusi. Tapi masalahnya di sini 8x dikurang 1. Nah, nggak ada hubungannya bahwa dia adalah hasil turunan gitu ya. Maka kita bisa gunakan cara lain dengan membuat dalam bentuk penjumlahan pecahan parsial. Nah, caranya adalah begini ya. Saya tulis dulu 8x dikurang 1 per, ini bukan dalam bentuk integral ya, dikurang x per 2 itu kan sama dengan, ini bisa kita begini kan, 8x dikurang 1 per, ini kita faktorkan terlebih dahulu ya. Kita faktorkan itu kan hasilnya x dikurang 2 dikali dengan x plus 1 gitu ya. Nah, ini akan menjadi, ini kita bentuk dalam bentuk penjumlahan ya, penjumlahan pecahan. Maka di sini menjadi x dikurang 2, yang ini x plus 1. Di sini pembilangnya adalah a, di sini adalah b gitu ya. Maka tugas kita adalah mencari apakah A-nya, siapakah A dan B-nya. Begitu. Nah, langkah untuk mencari A dan B-nya adalah, kalau untuk mencari A dan B kan kalian bisa cari dan menggunakan disamakan penyebut gitu ya. A dikali dengan X plus 1 per plus B dikali X min 2. Di sini kita samakan penyebutnya menjadi x dikurang 2 x plus 1. Kalian perhatikan yang di sini kan bentuknya x min 2 x plus 1 yang di sini ya. Itu kan sama ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita selesaikan menjadi ax plus a ya, ini kita kalikan seperti biasa, plus bx dikurang 2b gitu ya, per x min 2 x plus 1. Sehingga di sini sama dengan yang x dengan x gitu ya. Sehingga di sini a plus b x ditambah dengan a dikurang 2b per x dikurang 2 x plus 1 gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan bahwa di sini muncul A plus BX plus A dikurang 2B. Nah, padahal di sini tadi adalah 8X gitu ya. Maka untuk mencari A dan B-nya, di sini A dan A plus B yang sama-sama X itu disamadengankan dengan X gitu ya. Yang sama-sama X disamadengankan dengan, maka A plus B sama dengan 8. Gitu ya. Nah, sekarang di sini masih ada A dikurang 2B. Ya, di sini tidak, di sini sebagai suatu konstanta, maka di sini A dikurang 2B sama dengan apa tadi, persamaan pembilangnya adalah 8X aja. Maka di sini sebagai konstantanya adalah A dikurang 2B, ini kan 8X plus 0 gitu ya. Maka di sini 2A min 2B sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari A dan B-nya. Ini kan bisa kita lakukan, saya kurangi aja ya. Maka di sini B dikurang ini kan 3B sama dengan 8. Maka B-nya adalah 8 per 3. Kalau B-nya 8 per 3, maka A-nya A plus
8/3 sama dengan 8. Maka A adalah 8 dikurang 8/3. Hasilnya adalah 16/3. Gitu ya. Sehingga ketemu B-nya adalah 8/3, A-nya 16/3. Sudah kita temukan. Maka kita di sini tinggal melengkapi saja ya. Integralnya hasilnya adalah, saya tulis kembali soalnya dulu ya. Integral dari berapa tadi? 8x plus x dikurang 2 x plus 1 dx itu sama dengan integral. Tadi kan A plus B ya. Ini kan ya. A plus B. Nah, ini kita tinggal masukkan A-nya tadi adalah, A-nya tadi 16/3 per X dikurang 2 ditambah dengan, ini kita ubah dulu ya, dx ditambah dengan integral B-nya tadi adalah, B-nya berapa? 8/3 per X plus 1 dx gitu ya. Nah, sehingga di sini menjadi integralnya apa? 16/3. 16/3 integral 1 X dikurang 2 dx ditambah dengan 8/3 integral 1 X plus 1 dx. Nah, sekarang tinggal dicari 16/3. Integral dari 1 X dikurang 2 dx hasilnya apa? Ini kita bisa cari dengan menggunakan substitusi. Misal U-nya adalah X min 2. DU-nya adalah 1 dx gitu ya. Sehingga di sini menjadi integral 1 X dikurang 2 dx itu kan dx-nya kan jadi du. 1 dx itu kan du ya. Per X dikurang 2 kan U. Sehingga di sini ln U plus C. Maka ln X plus 2 plus C. Di sini hasilnya adalah ln X dikurang 2 plus C-nya nanti ya. Ini kita cari dulu 8/3 dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, pakai nanti di sini hasilnya adalah ln X plus 1 plus C. Gitu ya. Ini botak ya. Oke. Nah, sekarang kita di contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 6x kuadrat plus 5x min 5 per ini ya. Nah, langkah pertama adalah kita coba untuk faktorkan terlebih dahulu yang bagian penyebutnya. Oke. Ini kalau kalian coba misalkan loh Bu, ini kan pangkatnya 1 gitu ya. Selisih 1 maksudnya. Bisa nggak dengan substitusi ya? Kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu. Kalau misalnya enggak, kita bisa gunakan dengan cara yang lain dengan menggunakan penjumlahan pada pecahan parsial. Nah, ini kita coba untuk yang pertama, langkah pertama kita 6x kuadrat plus 5x dikurang 5 per X pangkat 3 plus 2x kuadrat dikurang X dikurang 2. Ini kita coba untuk, faktorkan ya. Kita faktorkan yang bagian penyebutnya. Kalau kita faktorkan kan kalian bisa menggunakan, biasanya kan kalian pakai Horner ya. 1, 2, negatif 1, negatif 2 gitu ya. Kita ambil misalkan faktornya 1 gitu ya. Ya, kita tinggal coba selesaikan ya. 1, 1, 1, 3, 3 kali 1, 3, negatif 2, 2, 2, 0 ya. Jadi ini faktornya. So, ternyata 1 adalah faktornya. Maka di sini akan menjadi berarti kan X dikurang 1, sehingga di sini dikali dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Kita faktorkan lagi. Kalau ini kan bisa ya. X plus 2 X plus 1. Oh, ini jadi ini adalah faktornya. Maka ini bisa diubah menjadi A plus per X dikurang 1 plus B per X plus 2 plus C per X plus 1. Nah, sekarang kita operasikan seperti biasa ya. Maka di sini A, ini kan kita kalikan dulu ya. X kuadrat plus
X plus 2X kan plus 3X ya. Plus 3X plus 2 plus B X kuadrat, ini saya langsung ya. X kuadrat min X plus X itu kan 0 ya. Dikurang 1 plus C X kuadrat plus 2X min X itu adalah plus X dikurang 2 per penyebutnya X min 1 X plus 2 X plus 1. Nah sekarang kita tinggal kalikan biasa ya. Kalikan biasa, maka di sini menjadi AX kuadrat plus 3AX plus 2A plus BX kuadrat min B plus CX kuadrat plus CX dikurang 2 per penyebutnya ya. X dan 1, X plus 2, X plus 1. Nah sekarang di sini yang X kuadrat kita kelompokkan dengan X kuadrat, yang X kita kelompokkan dengan X dan seterusnya gitu ya. Maka di sini menjadi A yang X kuadrat dulu ya. X kuadrat kan AX kuadrat, BX kuadrat, CX kuadrat. Maka di sini A plus B plus C X kuadrat gitu ya. Ditambah dengan yang mengandung unsur X sekarang. 3A plus unsur X kan ini 3A C ya. Plus C X plus, nah sekarang konstantanya 2A min B dikurang 2. Oh sorry, ini 2C ya, 2A min B dikurang 2C per X min 1 X plus 2 X plus 1. Nah sekarang tadi di soalnya kan 6X kuadrat plus 5X plus min 5 untuk bagian pembilangnya. Nah kita sesuaikan, maka yang mengandung X kuadrat kita sesuaikan dengan yang X kuadrat. Di sini kan X kuadratnya adalah 6. Nah selanjutnya tadi kita samakan ya, maksudnya yang X kuadrat kita sama dengan X kuadrat. Maka di sini A plus B plus C sama dengan 6 ya. 6 tadi dari yang diketahui. Tadi yang diketahui kan 6X kuadrat plus 5X min 5. X kuadratnya kan 6 ya. Maka di sini A plus B plus C sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang yang mengandung unsur X. 3A plus C sama dengan, di sini yang X berapa di soalnya adalah 5 ya. Maka di sini sama dengan 5. Nah, sekarang yang konstantanya itu kan 2A min B dikurang 2C sama dengan tadi diketahui adalah negatif 5. Nah sekarang kita tinggal proses ya. Kita tinggal proses. Kalian mau proses yang bagian yang mana terlebih dahulu? Ini bagian 1 I, ini I2, ini I3. Misalkan saya dari I1 dan I3 gitu ya. Diperoleh A plus B plus C sama dengan 6, 2A dikurang B min 2C sama dengan negatif 5. Kita tambahkan, maka di sini diperoleh 3A dikurang C sama dengan 1. Ya. Maka di sini 4. Kita coba untuk gabungkan dengan yang dari 2 ini ya. Maka di sini 3A plus C sama dengan 5. Ini kita jumlahkan, maka di sini kan menjadi 6A sama dengan 6. Maka diperoleh A-nya adalah 1. Kalau A-nya 1, maka kita sudah tahu C-nya berapa? 3 dikali 1. Kita ambil dari yang bagian 4 ini boleh ya, atau kalian mau ambil dari yang bagian 2 juga, I2 juga boleh. Saya ambil dari yang 4, 3 kali 1 min C sama dengan 1. Maka C-nya adalah 2. Ya. C-nya 2 sudah ketemu, kemudian kita cari B-nya. B-nya tadi kan dari yang saya ambil yang I pertama, A plus B plus C itu kan 6. Maka 1 plus B plus 2 sama dengan 6. 1 plus B plus 2 sama dengan 6. Maka 3 plus B sama dengan 6. B-nya adalah 3. Oke, kita sudah ketemu A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Selanjutnya, berarti kita sudah menemukan A-nya 1, B-nya
3, C-nya 2 ya. Kita tinggal tuliskan saja di sini. Maka di sini menjadi, ini tadi kan oretnya ya, oretan ya. Saya masukkan di sini. Di sini A-nya tadi 1 per X dikurang 1 plus B-nya tadi berapa? B-nya 3 per X plus 2 plus C-nya adalah 2 per X plus 1. Nah ini tinggal kita cari integralnya ya, masing-masing integralnya, kan tadi pertanyaan integral. Maka integralnya ini adalah integral 1 per X dikurang 1 dx plus integral 3 per X plus 2 dx plus integral 2 per X plus 1 dx. Ya, maka kita cari integral 1 per X min 1, ini hasilnya kan kita bisa pakai substitusi ya. Misalkan U-nya X dikurang 1, maka DU-nya adalah dx gitu ya. Sehingga di sini diperoleh integralnya adalah ln X dikurang 1 plus 3 ln X plus 2 plus 2 ln X plus 1 plus C itu ya. Oke. Nah untuk contoh yang ketiga adalah integral 5x plus 8 per X plus 1 dikuadratkan dx gitu ya. Nah kalau kalian menemukan kasus seperti ini, caranya hampir sama, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan gitu ya. Misalkan di sini 5x, tadi soalnya saya tulis 5x plus 8 x plus 1 kuadrat, itu kita ubah menjadi A plus B gitu ya, per berapa. Maka di sini kalau ini kan di sini sama ya, faktornya itu berulang gitu ya, faktor berulang. Maka kita bisa selesaikan dengan A per X plus 1 ya, di sini X plus 1, yang B-nya adalah X plus 1 kuadrat. Maka menjadi kita samakan penyebutnya untuk menyelesaikan ini, karena kita harus mencari A dan B-nya berapa gitu ya. Maka di sini A kita samakan penyebutnya kan menjadi apa? Kalau kita menyamakan penyebutnya kan menjadi X plus 1 kuadrat gitu kan ya. Maka di sini AX plus 1 B-nya dikalikan dengan 1 karena penyebutnya kan sudah X plus 1 kuadrat. Maka di sini A X plus A plus B per X plus 1 kuadrat. Oke, nah sekarang bagian yang mengandung variabel X adalah A, sedangkan di sini adalah 5. Maka A sama dengan 5. Ya, yang mengandung X kita samakan dengan yang mengandung X. Kemudian yang tidak mengandung X kita sama dengankan dengan yang tidak mengandung X. Maka A plus B sama dengan berapa di sini? 8. Karena A-nya tadi sudah ketemu, hasilnya adalah 5, maka di sini 5 plus B sama dengan 8, B-nya hasilnya adalah 3 gitu ya. Nah, sehingga sudah kita ketemukan A-nya adalah 5, B-nya adalah 3. Kita tinggal hitung 5x plus integralnya plus x plus 1 kuadrat, itu artinya sama dengan integral 5 per x plus 1 dx plus integral 3 per x plus 1 kita kuadratkan dx. Integral 5 per x plus 1 bisa pakai substitusi ya. Misal U adalah gitu ya. Misal U-nya adalah X plus 1, DU-nya adalah 1 DX atau DX gitu. Sehingga di sini menjadi integral 5 per X plus 1 DX, itu bisa diubah menjadi 5 integral 5 DU. DU-nya adalah DX, X plus 1-nya tadi U 5, ln U plus C. Ln U itu kan U-nya tadi dimisalkan dengan X plus 1, 5 ln X plus 1 plus C. Oke, sudah hasilnya adalah 5 ln X plus 1 plus C. C-nya nanti ya. Plus, nah integral dari 3 per X plus 1 dikuadratkan. Ini kan bentuknya kalau misalkan kalian, naikkan ke atas itu kan pangkat negatif 2 gitu ya. Kalau diintegralkan, maka kalian bisa menggunakan substitusi juga bisa. Substitusi itu
dimisalkan begini. Maaf saya tulis di bawah ya. U-nya adalah X plus 1. Maka di sini DU-nya kan 1 dx sama ya. Sehingga integral 3 per X plus 1 kuadrat dx itu sama dengan 3-nya saya keluarkan, 3 dx tadi du ya. X plus 1 kan U, maka di sini U kuadrat. Kita integralkan 1/U kuadrat du, diintegralkan apa? Kalau 1/U kuadrat kan artinya sama dengan U pangkat integral U pangkat negatif 2 du gitu ya, biar kalian mudah. Maka di sini menjadi 3 pangkatnya naik 1, maka di sini U pangkat negatif 1 di sini dikalikan dengan negatif 1 plus C, atau negatif 3 U pangkat negatif 1 kan 1/U, negatif 3 1/U plus C, atau negatif 3 per U plus C. Di sini hasilnya adalah negatif 3 per U plus C. Negatif 3 U-nya tadi kan X plus 1 plus X plus 1 plus C ya, plus min jadikan min gitu ya. Itu hasilnya ya.